Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Tolong dikeluarkan kitab akidah akhlaknya ini sama LKS-nya ya, seperti ini ya. Dikeluarkan dulu. Kalau sudah dikeluarkan, kitabnya dibuka halaman 19 ya. Dibuka kitabnya halaman 19. LKS-nya dilihat halaman 16. Sudah ketemu? Nah, anak-anak semuanya, kalau pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, yaitu apa yang dipelajari kemarin, yaitu tentang Al-Qawiyyu ya. Masih ingat anak-anak apa itu Al-Qawiyyu? Iya, tentu saja masih ingat karena masih 1 minggu. Apa itu Al-Qawiyyu? Saya ulangi ya. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Nah, pada hari ini kita masih melanjutkan materi Asmaul Husna yang lain, yaitu Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Ya, mari kita pelajari bersama-sama apa itu Al-Hakim. Al-Hakim artinya Allah Maha Bijaksana. Nah, anak-anak semuanya, dalil bahwa Allah Maha Bijaksana itu terdapat di dalam Al-Quran, anak-anak ya. Saya ulangi, dalil bahwa Allah bersifat Al-Hakim itu terdapat di dalam Al-Quran ya. Tepatnya yaitu di dalam surat Az-Zukhruf ayat 84 ya. Saya ulangi, dalil bahwa Allah bersifat Al-Hakim itu terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 84. Di kitab kalian tolong dibuka halaman 20 ya. Saya bacakan, diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Shadaqallahul alim. Apa artinya? Artinya, dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 84. Nah, anak-anak semuanya, di samping terdapat di dalam mana tadi? Surat Az-Zukhruf ayat 84. Allah bersifat Al-Hakim juga terdapat di dalam surat Ali Imran. Diperhatikan ya. Ayat yang keberapa? Yaitu ayat yang ke-6. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa wal azizul hakim. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari kedua surat ini sudah jelas bahwa Allah itu sangat
maha bijaksana. Nah, bagaimana bukti bahwa Allah itu maha bijaksana? Nah, kita perhatikan. Allah di dalam menciptakan makhluknya itu sangat bijaksana sekali. Sebagai contoh, Allah menciptakan manusia. Itu diciptakan sangat mulia, ya. Contoh, kalau binatang diciptakan oleh Allah tanpa diberi akal, ya. Tapi manusia dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan akal dan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Keinginan. Sempurna manusia itu, ya. Dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, manusia itu paling mulia. Bayangkan, dikasih akal dan hawa nafsu. Dibandingkan dengan makhluk manusia yang lain, dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, termasuk malaikat. Manusia itu makhluk yang paling mulia, ya. Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa diberi nafsu, tanpa diberi rasa keinginan. Nah, tapi kalau manusia dilengkapi dengan akal dan hawa nafsu, keinginan, sehingga manusialah yang paling mulia di sisi Allah itu. Nah, itu sudah tercantum di dalam Al-Quran bahwa manusia itulah yang paling mulia, yaitu tepatnya di dalam surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 70. Nah, ini bukti bahwa Allah itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat, ya, mereka di darat dan di laut, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah di dalam menciptakan makhluknya, terutama khususnya, ya, manusia, itu di atas makhluk yang lain. Nah, dengan kemuliaan ini diharapkan oleh Allah supaya manusia ini menjaga betul kemuliaan ini, ya, dapat menjaga betul kemuliaan ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai kemuliaan yang dimiliki oleh manusia ini berbalik menjadi manusia yang paling rendah, paling buruk. Sudah dikasih akal, hawa nafsu, kalau tidak bisa menjaga kemuliaan ini, nasibnya lebih buruk daripada binatang, bahkan lebih jelek itu. Nah, itulah makanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kemuliaannya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak semuanya, kalimat atau kata Al-Hakim di dalam Al-Quran itu disebut
disebut sampai 97 kali. Saya ulangi, kata Al-Hakim di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 97 kali. Ya. Dan biasanya kata-kata Al-Hakim itu selalu bergandengan dengan sifat Allah yang lain, yaitu Al-Aziz. Ya, seperti di dalam surat Ali Imran ini, yaitu La ilaha illa wal azizul hakim. Kebanyakan disertai dengan kalimat Al-Aziz, yaitu sifat Allah juga yang maha perkasa. Nah, anak-anak semuanya, dari sifat ini sudah jelas bahwa Allah sangat maha bijaksana di dalam menciptakan makhluknya. Nah, termasuk organ tubuh manusia sendiri. Ada yang namanya otak, ya, ada yang namanya mata. Itu berfungsi sebagaimana mestinya. Otak bisa digunakan untuk berpikir, yaitu akal tadi. Kaki dipergunakan untuk berjalan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, supaya kita memiliki sifat seperti Allah yang Al-Hakim ini, kita harus berdoa, ya. Doanya seperti apa? Nah, ini ya, perhatikan doa supaya kita ini dikasih Allah sifat bijaksana, yaitu ya hakimu ahyina hayatal hukama. Saya ulangi ya. Ya hakimu ahyina hayatal hukama. Apa artinya? Artinya, ya Tuhan yang maha bijaksana, hidupkanlah kami bagaimana kehidupan orang yang bijaksana. Kita berdoa seperti ini, supaya kita ini dikasih oleh Allah menjadi orang yang bijaksana. Nah, mungkin untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, ya, dan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang kita belajar tentang al-musawwir. Itu nanti pada waktu minggu yang lalu. Minggu yang akan datang maksud saya. Ya, anak-anak semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, ya, dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kami cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.